Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yohanes 20 ayat 20 hingga 23. Halo, shalom kepada saudara-saudari di channel yang dikasihi. Hari ini saya ingin mengungsikan sedikit mengenai satu sakramen yang saya percaya sangat berpegang kepada pembacaan Injil yang baru saya kongsikan sebentar tadi, yaitu sakramen taubat dan rekonsiliasi ataupun sakramen pengakuan dosa. Pertama-tama, apakah arti dari perkataan sakramen itu sendiri? Sakramen berasal dari kata mysterion dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ke bahasa Latin dengan dua kata, mysterium dan sacramentum. Kata sacramentum yang berasal dari bahasa Latin digunakan untuk menekankan tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tidak kelihatan yang disebut misterium ataupun hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Secara definisinya, sakramen adalah tanda yang kelihatan dari misteri Kristus yang tak kelihatan, yang diadakan Kristus untuk memberikan dan mendatangkan rahmat keselamatan bagi kita manusia. Katekismus mengutip perkataan Saint Leo Agung yang mengajarkan apa yang tampak pada penebus kita sudah dialihkan ke dalam misteri-misterinya, yaitu sakramen-sakramennya. Dan ini termasuklah sakramen taubat dan rekonsiliasi ataupun sakramen pengakuan dosa. Apakah itu sakramen taubat dan rekonsiliasi ataupun sakramen pengakuan dosa? Ia adalah sakramen untuk anggota-anggota gerejanya yang berdosa, terutama untuk mereka yang sesudah pembaptisan jatuh ke dalam dosa berat, dan dengan demikian kehilangan rahmat pembaptisan dan melukai persekutuan gereja. Sakramen pengakuan memberi kepada mereka kemungkinan baru supaya bertobat dan mendapat kembali rahmat pembenaran. Bapak-bapak gereja menggambarkan sakramen ini sebagai papan penyelamatan kedua sesudah kecelakaan kapal, yakni kehilangan rahmat. KJK 1446. Baiklah saudara-saudari yang dikasihi, kenapa kita harus benar-benar menghidupi sakramen ini di dalam kehidupan seharian kita? Ini karena menurut ajaran gereja, dosa adalah terutama penghinaan terhadap Allah dan pemutusan persekutuan dengan Dia. Serentak pula ia merugikan persekutuan dengan gereja. Karena itu, pertobatan mendatangkan secara serentak pengampunan Allah dan perdamaian dengan gereja yang dinyatakan dan dilaksanakan secara liturgis dalam sakramen pengakuan dosa. KJK 1440. Saudara-saudari, marilah kita jangan pernah penat atau berputus asa untuk selalu tetap kembali bangkit dari dosa dan belajar daripada kegagalan hidup kita. Marilah kita memberi diri kita didamaikan dengan Tuhan kembali, dan marilah kita mohon rahmat penyembuhan dan pembaharuan hidup daripada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi kita dan sentiasa menunggu kita di dalam setiap sakramennya, khususnya sakramen tobat dan rekonsiliasi ataupun sakramen pengakuan dosa ini. Dan saya ingin menutup renungan ini dengan pesanan mutiara yang hebat dari
kepada Santo Yohanes Maria Vianney, apabila engkau melakukan pengakuan dosa yang baik, maka engkau telah merantai si jahat. Baiklah saudara-saudari, setakat itu saja perkongsian video kita pada kali ini. Jadi jangan lupa untuk kekal setia dengan perkongsian DP Channel. Rajin-rajinlah kita pergi mengaku dosa. Tuhan memberkati semua.